Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pemahaman gambaran umum tentang konsep filsafat pendidikan. Baiklah, pada sesi ini saya akan menjelaskan sedikit tentang background ataupun latar belakang dari materi yang saya akan jelaskan. Sebagai induk dari segala ilmu, filsafat ia telah berjasa dalam kelahiran sebuah disiplin ilmu, kajian gagasan, serta aliran pemikiran sebagai ideologi. Pada mulanya ilmu yang pertama kali muncul adalah filsafat, dan ilmu-ilmu khusus menjadi bagian dari filsafat. Sehingga ada yang mengatakan filsafat sebagai induk atau ibu ilmu pengetahuan, karena objek material filsafat sangat umum, yaitu seluruh kenyataan. Banyak orang yang beranggapan bahwa yang berfilsafat banyak ngawurnya. Tanpa mereka sadari, filsafat merupakan objek yang sangat penting. Tidak akan ada ilmu-ilmu seperti matematika, ilmu geografi, dan ilmu-ilmu lainnya tanpa adanya filsafat. Karena dengan berfilsafat, lahirlah ilmu-ilmu baru. Dengan belajar filsafat, Anda akan dilatih menjadi manusia yang utuh, yakni yang mampu berpikir mendalam, rasional, dan komunikatif. Maka sebagai pemula, kita harus mengetahui konsep dasar dari filsafat itu sendiri. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini kita akan memahami gambaran umum tentang konsep dasar filsafat pendidikan. Terdapat beberapa poin pembahasan yang akan kita bahas dalam materi kali ini. Yang pertama ada filsafat dan ruang lingkup filsafat, ada cabang filsafat, kedudukan filsafat dan ilmu pengetahuan, sejarah perkembangan filsafat ilmu pendidikan, filsafat pendidikan, ruang lingkup dan dasar kajian filsafat pendidikan, dan yang terakhir adalah tujuan filsafat pendidikan. Yang pertama ada filsafat dan ruang lingkup filsafat. Di dalam buku pengantar filsafat pendidikan karya De Liangji tahun 1991 memaparkan bahwa filsafat atau filosofi berasal dari kata Yunani, yaitu philos atau artinya suka, dan sophia artinya kebijaksanaan, yang diturunkan dari kata philosophien yang berarti mencintai kebijaksanaan. Tetapi arti kata ini belum menampakkan arti filsafat sendiri, karena mencintai masih dapat dilakukan secara pasif, padahal dalam pengertian philosophien terkandung sifat yang aktif. Filsafat adalah pandangan tentang dunia dan alam yang dinyatakan secara teori. Filsafat adalah suatu ilmu metode berpikir untuk memecahkan gejala-gejala alam dan masyarakat. Namun, filsafat bukanlah suatu dogma atau suatu kepercayaan yang membuta. Filsafat mempersoalkan soal-soal etika ataupun moral, estetika seni, sosial, dan juga politik, epistemologi tentang asal pengetahuan, ontologi atau tentang manusia, dan juga lain-lain. Pada hakikatnya, filsafat mencoba menelaah 3 pokok persoalan, yaitu hakikat benar salah ataupun logika ilmu, hakikat baik buruk, dan juga hakikat indah tidak indahnya estetika. Asmoro Ahmadi tahun 2001 dalam bukunya Filsafat Umum mengemukakan beberapa pengertian filsafat dari beberapa filsuf. Yang pertama ada Plato, 347 sebelum Masehi sampai 477 sebelum Masehi. Ia seorang filsuf Yunani terkenal. Gurunya Aristoteles, ia sendiri berguru kepada Socrates. Ia mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada, ilmu yang berminat untuk mencapai kebenaran yang asli. Yang kedua ada Aristoteles pada tahun 322 sebelum Masehi sampai 381 sebelum Masehi, mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya. Ilmu-ilmu di antaranya metafisika, logika, etika, ekonomi, politik, dan juga estetika. Yang terakhir ada Al-Farabi yang wafat pada tahun 950 Masehi. Seorang filsuf muslim mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud dan bertujuan untuk menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Selanjutnya kita akan masuk ke cabang filsafat. Terdapat beberapa cabang filsafat yang berdasarkan karakteristik objeknya. Berdasarkan karakteristiknya, filsafat dibagi menjadi 2, yaitu filsafat umum atau murni. Yang pertama, metafisika, objeknya adalah hakikat tentang segala sesuatu yang ada. Yang kedua, ada epistemologi, objeknya adalah pengetahuan atau kenyataan. Yang ketiga, ada logika, merupakan studi penyusunan argumen-argumen dari penarikan kesimpulan yang valid. Namun, ada juga yang memasukkan logika dalam kajian epistemologi. Yang keempat ada aksiologi, objek kajian adalah hakikat menilai kenyataan. Yang kedua, bagian kedua, filsafat khusus ataupun terapan. Filsafat khusus lebih mengkaji pada salah satu aspek kehidupan, seperti misalnya filsafat hukum, filsafat pendidikan, filsafat bahasa, dan lain sebagainya.
Materi selanjutnya ada kedudukan filsafat dan ilmu pengetahuan. Filsafat adalah induk dari ilmu pengetahuan atau mater scientiarum yang melahirkan banyak ilmu pengetahuan yang membahas sesuai dengan apa yang telah dikaji dan diteliti di dalamnya. Dalam hal metode dan objek studinya, filsafat berbeda dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan menyelidiki masalah dari satu bidang khusus saja, dengan selalu menggunakan metode observasi dan eksperimen dari fakta-fakta yang dapat diamati. Sementara filsafat berpikir sampai di belakang, fakta-fakta yang nampak. Dalam ilmu pengetahuan, filsafat mempunyai kedudukan sentral, asal pokok, karena filsafatlah yang mula-mula merupakan satu-satunya usaha manusia di bidang kerohanian untuk mencapai kebenaran atau pengetahuan. Bisa disimpulkan bahwa ilmu itu menerima dasar dari filsafat. Selanjutnya ada sejarah perkembangan filsafat ilmu, yaitu zaman Yunani kuno. Pada zaman ini, Muhammad Hatta pada tahun 1986 dalam bukunya berjudul Alam Pikiran Yunani mengatakan bahwa zaman Yunani kuno ada yang menyebutnya dengan zaman filosofi alam, sebab tujuan filosofi mereka adalah memikirkan soal alam besar. Dari mana terjadinya alam, itulah yang menjadi soal bagi para filosof saat itu. Selain itu, Fuad Hasan menyebutnya dengan ciri pemikiran yang kosmosentris, yaitu para filosof mempertanyakan asal-usul alam semesta dan juga jagat raya, pengamatan terhadap gejala kosmik dan fisik sebagai upaya menemukan suatu asal-muasal, yaitu arche yang merupakan unsur awal terjadinya segala gejala. Selanjutnya ada zaman abad pertengahan. Pada zaman ini, pada tahun 6 sampai 16 Masehi juga disebut dengan zaman kerajaan Kristen atau gereja. Ciri pemikiran pada zaman ini disebut teosentris. Oleh karena itu, para filosofnya memakai pemikiran filsafat untuk memperkuat dogma-dogma agama Kristiani. Filosof yang terkenal pada abad ini yaitu Agustinus dan juga Thomas Aquinas. Menurut Agustinus, Tuhan ada sebagai ada, yaitu bersifat pribadi dan sebagai pribadi menciptakan seluruh jagat raya secara bebas dan tidak bermanasi yang niscaya terjadi. Thomas Aquinas terpengaruh oleh pemikiran Aristoteles. Ciri khas filsafatnya abad pertengahan dikenal dengan predikat Ancilla Theologiae, dan ini merupakan pemikiran Thomas Aquinas. Yang selanjutnya ada zaman modern. Pada zaman abad ini, modern ciri pemikiran filsafatnya adalah antroposentris. Pada filosof zaman ini menjadikan manusia sebagai pusat analisa filsafat. Pada era ini terkenal dengan era kelahiran kembali kebebasan berpikir dan berangsur-angsur melepaskan diri dari otoritas gereja yang selama ini mengekang kebebasan dan dalam mengemukakan kebenaran filsafat dan ilmu pengetahuan. Pendobrakan terhadap kegelapan dan pembelengguan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan inilah yang menyebabkan era ini disebut masa kecerahan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Yang terakhir ada zaman abad kontemporer. Pada zaman ini lazim disebut logosentris, artinya teks yang menjadi tema sentral di kursus para filsafat yang temanya menguasai refleksi filosofis. Dalam abad ke-20 ini adalah pemikiran tentang bahasa. Selanjutnya di sini kita akan membahas filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi yang mengenai masalah-masalah pendidikan. Filsafat pendidikan pada hakikatnya adalah penerapan analisa filsafat terhadap lapangan pendidikan. John Dewey mengatakan bahwa filsafat adalah teori umum dari pendidikan, landasan dari semua pemikiran mengenai pendidikan. Pemikiran sesuai cabang-cabang filsafat turut mempengaruhi pelaksanaan pendidikan. Muhammad Kristiawan dalam bukunya berjudul Filsafat Pendidikan, The Choice is Yours, tahun 2016, mengatakan bahwa filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Filsafat menentukan mau dibawa kemana siswa kita. Filsafat merupakan perangkat nilai-nilai yang dilandasi dan membimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Pembahasan selanjutnya ada ruang lingkup dan dasar kajian filsafat pendidikan. Secara umum, filsafat adalah usaha yang mendapatkan gambaran keseluruhan dari keseluruhan sikap dan kepercayaan yang telah dijunjung tinggi, lalu mempertanyakannya. Meskipun skopnya luas, ketika bertemu pendidikan, maka terdapat beberapa rumusan utama. Ruang lingkup atau objek filsafat pendidikan secara umum adalah segala hal yang menyangkut permasalahan kehidupan manusia dan juga pendidikan. Dan beberapa kajian utama filsafat pendidikan menurut Ruqayyati dan Purwastui adalah: yang pertama, merumuskan secara tegas sifat dan hakiki pendidikan, merumuskan hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan, merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan, agama dan juga kebudayaan, ada merumuskan hubungan antara filsafat negara atau ideologi, filsafat pendidikan dan politik pendidikan atau sistem pendidikan. Yang terakhir ada merumuskan sistem nilai dan norma atau isi moral pendidikan yang menjadi tujuan pendidikan.
Pembahasan terakhir ialah kita akan membahas sedikit tentang tujuan filsafat pendidikan. Tujuan filsafat pendidikan menurut AMKA tahun 2019 yang bertujuan untuk berpikir seorang filsafat bisa menjadi manusia, lebih mendidik dan membangun diri sendiri. Yang kedua, ada seseorang dapat menjadi orang yang dapat berpikir sendiri. Yang ketiga, memberikan dasar-dasar pengetahuan, memberikan pandangan yang sintesis pula sehingga seluruh pengetahuan merupakan satu kesatuan. Dan juga tujuan filsafat pendidikan dapat dilihat dari beberapa aliran filsafat pendidikan yang mengembangkan pendidikan itu sendiri, yaitu idealisme, realisme, pragmatisme, humanisme, behaviorisme, dan juga konstruktivisme.